Mau duduk di mana? Di situ atau di sini aja? Sini. Situ. Di mana duduknya? Nyaman ya? Aman. Nyaman di. Bagaimana kabar tuh hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Apa pelajaran Kak? Jam kos. Jam kosong. Oh, gurunya nggak masuk. Iya. Ibu siapa Bu kalau boleh tahu? Ibu siapa? Biologi. Biologi. Guru biologi. Beliau nggak masuk, jadi jam kosong. Oke. Kalau boleh tahu, Nak Kolbi hobinya apa? Membaca kah, menyanyi kah? Hobi tak apa? Tidur. Hobi tidur. Iya. Oh, tidur. Kalau nggak suka kayak menyanyi begitu, membaca atau apa? Suka cerpen, Iya. wetpad begitu. Kalau olahraga gimana? Kayak basket atau apa, gitu, sepak bola, bulu tangkis, Suka bulu tangkis. Kalau boleh tahu, Nak Kolbi tinggal di mana? Veteran. Tinggalnya di sana sama siapa? ibu bapak Ibu bapak, orang tua. Oh, cuma bertiga saja. sama adikku juga. Oh, ada adik kak. Berarti bersaudara? Tiga. Kita anak pertama atau anak tunggal? Anak pertama. Sebelumnya sudah mikir tahu nggak kenapa ibu panggil ke ruang konseling? Belum tahu. Ya. Jadi sebelum ibu kasih tahunya, ibu mau jelaskan dulu apa itu konseling. Pernah dengar apa itu konseling? Pernah. Pernah. Tapi tahu nggak apa itu konseling? Tahu. Menurut kau itu apa konseling? Iya. Kayak apa? Kegiatan antara guru BK sama siswa. Jadi ibu mau jelaskan lebih detail lagi. Jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan dari ibu sebagai guru BK kepada Nak Kolbi sebagai konseli. Nah, ibu tadi bilang konselor proses bantuan itu untuk membantu Nak Kolbi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, baik itu masalah sosial, pribadi, belajar maupun karir. Kan tadi ibu bilang konselor sama konselor. Nah, konselor itu ibu sebagai konselor itu mendengarkan semua permasalahan yang dikatakan oleh Nak Kolbi tanpa menghakimi dan membantu juga mencarikan solusi. Nah, sedangkan peran konseli yaitu Nak Kolbi itu menceritakan semua masalahnya tanpa ada yang ditutupi dan secara jujur dan terbuka. Oke, kemudian di konseling itu ada juga asas. Jadi yang pertama ada asas keterbukaan, di mana Kolbi menceritakan semua permasalahannya secara terbuka. Kemudian ada asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, di mana Nak Kolbi tidak usah takut kalau menceritakan masalahnya, karena masalahnya nanti itu hanya sampai di sini, tidak bakalan keluar ke orang lain. Ibu tidak bakalan cerita ke orang lain begitu. Cuma saya Nak Kolbi yang tahu gitu. Terus yang terakhir ada asas kesukarelaan, di mana Kolbi secara sukarela datang ke sini tanpa ada paksaan. Ibu mau tanya, Kolbi datang ke sini sukarela atau ada paksaan dari orang lain? Sukarela aja. Jadi ibu sudah jelaskan tadi terkait konseling toh, sudah mungkin ngerti? Ya, sudah. Kan sudah mungkin jelaskan tentang konseling toh. Jadi tanya ini kenapa aku panggil ke ruang konseling. Jadi ibu mendapatkan berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi, ibu mendapatkan bahwa Nak Kolbi ini memiliki masalah terkait dengan percaya diri yang rendah. Nah, akibat pengalaman dan kejadian di masa lalu yang negatif.
terhadap pengalaman-pengalaman negatif yang membuat Kolbi ini merasa rasa percaya dirinya ini sangat rendah. Nah, hal itu ibu dapat berdasarkan dari wawancara yang langsung dari Kolbi, observasi juga, dan beberapa wawancara juga dengan guru BK. Nah, pernah kita ingat kalau pernah Kak wawancara Ki? Pernah toh? Nah, kalau boleh tahu bisa Nak Kolbi ceritakan lebih detail lagi kenapa Nak Kolbi mengalami masalah kurang percaya diri dalam bergaul. Kalau soal bergaul begitu jarang memang. Keluar rumah saja jarang. Kayak nggak ada rasa percaya aku sama kayak teman sebaya tuh begitu. Lebih enak juga berteman sama yang kayak masih anak kecil begitu. Main setir, kelereng, sembunyi-sembunyi, lebih enak main begitu daripada kayak anggap si temanku tuh ada berlima buku teman, terus ada circle lain kayak negosip begitu, baru kayak sudah negosip begitu berteman jadi kembali. Hal-hal yang menurutku bilang, apa sih bermuka dua? Biasa kan lemara bapakku begitu. Lebih baik hindarkan teman yang begituan. Jadi lebih baik saya satu aja tuh teman kayak yang di situ tempat ceritaku lah, tempat main. Kan di sini dapat Kak dari hasil wawancara Tato kayak agak sulit bergaul sama orang baru, dan pas hasil wawancara itu kita bilang kalau ada pengalaman negatif, maksudnya di sini kayak pernah dijauhi, pernah dicemo, begitu ya, kayak ada pernah kita lakukan yang kayak diceritain gitu sama orang, betul begitu? Iya. Boleh cerita pengalaman negatif tak itu? Kalau percaya diri lah waktu di pondok. Bisa diceritakan? Karena kan waktu di pondok itu kan pembulian. Pembulian karena memang di pondok itu kayak di sini juga kayak kasta begitu ya, kasta jarak juga bicara sama orang. Kayak saya tuh kalau bilang kayak di sini sih kalau menatap kan kayak bilang tatapan sini sini sudah tatapan lu apa masalah sama saya bilang masalah apa, nah aku tetap begitu gitu kayak begitulah. Gara-gara begitu jadi kayak agak-agak gimana juga orang berteman sama kita, padahal aslinya tidak begitu kayak bilang juga bapak tuh kalau ada teman begitu baiknya muka lo jangan kayak antagonis sekali, dia bilang nggak bisa diubah nah begitu memang kayak baru ditatap orang kayak tatapan benci begitu, padahal enggak sih. Terus kalau misalnya nih baru kayak ini toh baru masuk SMA toh dapat teman baru, itu kita cepat bergaul atau kayak tunggu dulu ada orang teman bicara? Tuh dulu ada teman bicara. Itu kenapa kalau boleh tahu? Karena kayak enggak tahu pacaran begitu pembicaraan. Pernah Kika kayak ada mungkin trauma kecil gitu kayak pernah coba mulai pembicaraan toh kayak mulai ajak orang berteman tapi ternyata tuh yang kita ajar kayak ngetolak gitu, begitu enggak? Terus waktu di madrasah bisa ceritakan? Di madrasah itu kan awal masuk juga kelas 2. Terus kayak aku aja bicara so asik lu baru kenal kayak aja mereka bicara panjang lebar padahal itu nih kayak enggak mau mak deh, enggak mau kayak menegur orang di luar, lebih dia aja cerita di luar. Jadi gara-gara itu tuh kayak berpikir nih bilang deh kalau misalnya aku aja ini bicara orang pasti kayak bilang apakah sokapmu? Gara-gara pengalaman tak yang itu. Boleh ceritakan lagi pengalaman tak yang lain begitu yang bikin kayak di sendiri mah deh beberapa jam ketemu kayak kan lebih adalah kayak
kan kita orang bapak memang kan bisa lihat kayak makhluk Oh, bisa lihat. iya. Kan dulu waktu di pondok kan ketempelan memang, tapi jadi bilang wajar Mila kalau orang di rumah tak biasa bicara sendiri, kayak lebih enak lah bicara sendiri sama sesama makhluk begitu, kayak lebih tenang begitu. Iya. Jadi kalau pondok itu kayak lihat teman aku bicara sendiri, Iya. be aja begitu, dia bilang biasa begitu itu bicara sendiri. Oh, jadi itu juga alasan tak dijauhi sama teman-teman Kak, Kayak karena spesial kayak begitu. kalau di pondok kan di pondok kayak dia bilang kayak orang gila lah, kayak takkan tenang begitu, padahal ada memang kayak be aja bilang sama apa ya saya sendiri tenang diam. Tapi pernah tidak berpikir kayak bilang, untung Kak juga punya teman begitu, tapi kenapa orang-orang kayak begitu sama saya? Tidak berpikir ke situ sih kan pasti kalau ada teman kita ada dulu satu temanku teman dekat di madrasah, terus kan dia panjang tangannya ngerti kayak Oh, oke. panjang tangan, terus kan dekat sekali Kak, ke WC pun ikut Kak. Iya. WC terus ini teman kan uang kas saya pegang, Iya. terus itu uang kas di tasku, baru ketahuan kalau selama ini yang uang di dompetku yang hilang, uang kas yang hilang, ternyata dia yang ambil. Ternyata sebelumku masuk, ternyata memang begitu kelakuannya. Kan teman yang di kelas itu satu SD sama dia semua. Jadi dia bilang, kau yang bodoh mau berteman sama dia. Dia itu yang kasih kenal kali bilang pacaran, kalau ketemuan dia. Karena kan saya selama keluar dari pondok baru pegang HP SMA, pegang HP SMA, terus kayak nggak mau itu gitu pacaran, karena kan dari bapak itu kan benci sama cowok karena kelakuannya bapak. Jadi kalau bila ada cewek kayak main kasar begitu sama cewek, dia kasih nanya kayak kenapa kok begitu toh, cewek itu dipukul bukan cowok. Kayak emosi cepat sekali terkena itu emosi, kayak trauma sama cowok begitu. Iya sih, memang biasa begitu, ada kelakuan bapak toh yang dari orang tua sehingga trauma gitu dekat sama cowok. Sampai sekarang masih trauma. Karena itu juga berpikir toh belum bakalan merasakan nanti menikah. Spontan bilang lah yang mau menikah sama cowok siapa yang mau menikah, saya tidak mau menikah. Saya bilang mama jangan bilang begitu, nanti ada jodohnya ndak datang langsung bilang tante bagaimana ndak bilang begitu kau lebih, karena setiap bertengkar di mama sama bapak kan di hadapanku memang tidak ada mengalah begitu Trauma sih ya, orang tua tidak napikir ya anaknya begitu. Maksudku kalau mau bertengkar di luar sedang kasih dengar anak-anak, tapi ini malah diperlihatkan. Ya. Jadi di sini tuh konseling itu ada namanya teknik. Nah, di teknik ini ibu pakai teknik disiplin kognitif. Jadi saya berusaha Kak untuk menantang pikiran-pikiran yang jelek itu, kayak misalnya saya Kak deh kayaknya nggak spesial Kak, maksudnya kayaknya saya bakalan jauh Kak sama temanku karena seorangnya begini begitu gitu. kayak kelas begitu kan. Kalau soal menyindir toh kayak begitu bisa lah dirasa tuh kalau bilang kita nasindir. Jadi biasa kuliah gitu, oh iya sebetulnya nasindir karena kan tidak banyak gerakku di kelas, tidak banyak gerakku, tapi tiba-tiba nasindir. Ada memang teman pondokku di Musdalifah satu kelas sekarang. Iya, jadi aku tahu ini semua permasalahanku, semua kan menjauhi Kak, mungkin karena ini si Musda anulah cerita sama temanku kelakuan di pondok, aib semua itu di pondok, semua jadi itu bisa kan pondok itu beberapa gitu kayak anak-anak juga kelas 1 SMP. iya masih kecil, jadi kayak ya bebas lah begitu. Dan apalagi yang kalau soal bangun subuh kan jarang. Iya, kayak kan mereka juga bangun subuh juga gitu.
Jadi di sini tuh teknik diskusi itu analisis ABC dulu, A, B, C. Jadi yang pertama itu peristiwa atau kejadian yang bikin kita ini agak sulit bergaul. Nah, tadi kan sudah disebutkan itu kejadiannya. Nah, ibu mau tanya, jadi itu B, yaitu perilaku. Nah, setelah kejadian-kejadian yang tadi kita ceritakan itu, perilaku apa yang kita timbulkan? Egois. Egoisnya itu seperti apa? Kayak enggak gimana aja, kayak satu pertemanan atau apa gitu, kayak lebih egois kan, kayak bilang ngambil kita mangku dari saya berarti bermusuhan sama saya, kayak begitu. Kayak temanku itu kamu Tidak kamu begitu, kayak tidak mau begitu jalan. itu kenapa kita bisa berpikir kayak begitu? Karena pikiranmu kan dia aja mau temannya, dia aja mau dia aja kayak berkurang begitu. Jadi kalau misalnya kayak jangan kok ambil kita dia satu-satunya yang kupunya. Tapi kalau anggaplah teman dekatku kok baru cerita belakang kak, enggak langsung itu saya menjauh dapat teman itu. Jadi kita biarkan diri tak saja sendiri daripada kenal sama orang-orang kayak begitu. Selain egois, apa di perilaku kita yang timbul? Kayak gimana sih, kayak minimal ya kan, dan kayak kerjanya orang tua tuh Iya, kayak kasta-kasta begitu, itu anu. Nah, kasta aku dibawa, saya berpikir begitu bukan dengan lain. Kasta aku dibawa, oh ini IP nak pakai, tapi berarti harus jauhi karena kan minder sendiri, jadi jauhi nih karena dia tuh kayak nanti terbawa arus kak, kayak mau ikut pergaulan kayak dia IP, saya juga mau IP. Karena saya kalau dia minta begitu harus minta tiada di orang tua aku. oh jadi minder. Jadi Minder. selain itu ada lagi enggak? Jadi Itu sendiri kalau misalnya kayak tidak gampang percaya sama orang lain itu begitu Ki juga iya sih, tidak gampang dipercaya. tidak gampang. Pernah Ki tidak kalau misalnya kayak ngomong sama orang lain toh kayak langsung gugup begitu, terus kayak aduh apa mau aku bilang ini, nanti kalau salah bilang kak saja yang lagi sama orang terus gitu. Sering Iya, kalau bicara kalau kelas tuh kayak mau berusaha akrab begitu, apa baik bahasin supaya tidak ada temanku baru mau bicara tuh kayak kita pernah teman ke saya, duduk kembali deh lanjut scroll TikTok. kalau gue pergi coba tapi kayak minder duluan gitu. Setelah perilaku kayak itu timbul apa tuh yang mengakibatkan diri tak itu kayak misalnya kalau kan tadi egois Ki. Nah dampaknya itu kayak misalnya kayak ikut teman Ki, apa dampaknya dari perilaku tak tadi yang kayak egois sama minder sama yang sulit Ki bergaul. Dampaknya sih kayak perilaku masih tidak temanku dan tidak sama teman, tidak ada pertemanan yang bisa dipercaya. Kalau misalnya kayak dampaknya itu kayak kita kepikiran terus Ki, kayak bilang kayak kepikiran terus Ki bilang tidak ada nih temanku kapan ini. Kalau masuk ini kayak sudah begitu kata orang tahu, kayak cara kasar begitu, Iya. terus spontan aja begitu suruh bicara kotor atau kayak temanku, maaf nah bicara kotor itu tadi karena kan kelepasan, biasa berpikir itu bilang itu temanku sakit hatinya tidak sih, kayak sampai di rumah pikir terus bicara kotor tadi orang baru nanti orang tuanya orang baik-baik
baku bicara kotori karena bilang bapak jangan kok bicara kotori orang bicara pasari kalau belum tahu bagaimana sifat orang tuanya, nanti orang tuanya tidak pernah ngajar bicara kotor atau belum banyak bicara kotor, kopi bicara kotor, begitu kayak seperti gimana nih bicara kotor ya orang, tapi bapakku kayak langsung begitu, seperti minta maaf kan, Pikiran terus. iya pernah satu kali kayak bicara kotor ya orang berulang kali toh deh tiga kantin beli kayak makanan nggak ambil kiri minta maaf kan bicara kotor Ini apa lagi ya? Kami sudah semuanya. Jadi aku ingin bertanyakan lagi. Kalau misalnya kayak pernah tidak kan kita bilang tadi toh jarang ki cerita sama orang kan gak ada cerita kak baru ini cerita sama kak Isya sama saya. Biasa enggak kalau misalnya lagi dapat kita teman cerita kok kayak langsung belibet gitu karena langsung kayak keluar semua apa yang dipendam. iya Gitu sih juga. Biasa kalau misalnya tidak ada kak sama Kak Buswa, tidak ada sama sekali teman tak cerita. kan ada grup virtual Jadi virtual. kayak menandaran begitu Iya. ada satu teman biasa dari itu kayak sleep kalau malam bicara cerita gitu kebetulan juga dia kan begitu juga keluarganya saya juga begitu jadi kayak aku dapat begitu aku cerita Tapi dia dengarkan dengan baik Ji. iya begitu kan kalau dia cerita sering dengar Apa dia pernah Miki coba ndak kayak ubah itu pemikiran tak yang bilang kalau semua itu tidak pantas kak dapat maksudnya kayak jangan dia dapat cari teman-teman yang baru lagi itu saja yang kutemani. kalau begitu sih berpikir saya juga kayak bilang aja punya teman banyak tapi tahu kak begitu kayak dibilang kayak ada yang atau sudah bercerita semua ke dia terus saya cerita ke orang itu saya bilang paling kubenci lah kayak begitu. Tapi pernah Miki tidak coba kayak mulai Ki bersosialisasi ikut Ki SK enggak? Eskul Ekstrakurikuler begitu kayak pramuka enggak? Lebih suka kita di rumah saja di kalau kegiatan-kegiatan begitu kayak kegiatan di rumah di kompleks rumah tak jarang keluar juga jarang di keluar di rumah terus ya lagi kalau main begitu sepupu Ji kan sepupu rata-rata kan masih SMP semua ada yang masih SD itu semua main itu tadi kita bilang dia lebih suka sama anak-anak yang segitu karena mereka belum kayak yang kayak seumuran tato yang mulai pilih-pilih teman kayak bilang aku teman itu deh mereka kan kayak semua jinan ngambil ya. Kalau misalnya yang tak perasaan tak yang minder begitu pernah pergi coba kayak bilang jangan kak begitu deh terlalu percaya diri rendah harus kak berani begitu. pernah coba waktu awal masuk sekolah itu ya pemilihan kelas ada satu pendekati teman tapi kan ibu juga bisa tahu sifatnya orang kalau sana lihatnya orang itu kayak tahu sifatnya jangan terlalu dekat karena begini nanti dibohongin pula itu temen yang satu yang dulu iya tapi waktu berapa minggu ke sekolah baru bisa sama baca sama sifatnya pantas memakai dia terlalu dekat karena memang dia begitu buat instingnya memakai kayak dia ada di lambarannya toh bohong gitu udah aku ambil tidak balik kok kalau ambil bisa aku baca
saya ambil padahal saya betul ambil ki Nggak tahu nggak di tahu karena udah keluar kan itu yang keturunan tak yang lihat Dev itu dari mana, mama atau bapak? bapak anak kecil bapak Terus kan itu minder kita karena bilang nanti ada pikiran-pikirannya negatif dari itu orang, jadi takut bergaul. Itu bisa berikan contoh kayak bilang pikiran-pikiran kayak bagaimana itu? kayak bener kan dia kan postur tubuh lah kayak insecure begitu insecure terbesar itu ya buka karena kan semua teman itu ada yang pernah dia disampaikan tuh temanku dan saya temanku gagal maksudnya oh berarti saya ini kan lumayan dekat aja dulu sama 4 orang itu oh berarti saya itu berarti ku hindar tiga berteman lagi sama si Putri Kayak pernah kenapa tidak coba positive thinking? Mungkin maksudnya itu gagal itu dalam artian kayak misalnya ternyata lebih spesial Ki. Ya mereka yang gagal karena tidak pertahankan pertemanan. Pernah dipikir begitu enggak? dan kayaknya tuh personnya yang menjemukan kayak kemarin begitu kan ada temanku salah satu nggak datang saya bilang nggak datang si B karena si A tidak mau datang kayak begitu padahal ini si A sama si B ada masalah sendirinya atau apalah kan kendalanya kayak cerita sendiri begitu teman-teman gitu. Kan itu juga macam-macamnya rasa minder tak yang tadi kita bilang yang kalau pemikirannya sering orang lain dan bilang kayak dari segi mukanya kita lihat kok kayak bilang gitu kayak pernah kita coba untuk tidak terlalu berpikir sama orang lain begitu kayak bodo amat ya pemikirannya orang lain urusannya itu bodo amat juga karena kan tidak kan karena apa dia kayak kujung semua teman itu begitu jadi kalau di kelas gitu tuh baru kita masuk saya juga itu buka HP udah bicara itu jadi teman dulu itu biasa teman bercanda karena kalau misalnya kan kayak malas sih berteman kok aku kan tidak tahu kedepannya tuh bakalan ada yang bantu kita salah satunya dari mereka bakalan baku bantu Jeki mungkin bisa Jeki coba tuh bergaul lagi gitu insyaallah sih pertengahan bulan bisa lah aku usahakan pertemanan itu tapi mau dulu juga sedikit lebih sedikit jadi jangan selalu berpikir kayak bilang aduh saya itu tidak pantas dapat teman karena saya itu banyak kekuranganku kayak dari segi mungkin dari segi ekonomi atau dari segi kayak segi penampilan atau segi apa itu begitu karena kan perasaan kayak begitu malah tanpa bikin pusing gitu penampilan kan pikiran misalnya kalau di sekolah kan yang lah begitu dulu kan nanti kan masih ada kelas T masih bisa lah nanti kalau soal penampilan di sekolah itu mau kata kalau pakai beda aja mau pakai apa kan di sekolah bukan cari cowok iya pak jadi kalau di rumah tuh kayak lebih pakai daster yang mau kucing kayak banyak baju prop kayak dress begitu lebih kucuri baju daster penampilan bodo amat tapi zaman sekarang tuh kayak dulu saya waktu zaman itu tidak ada yang boleh pakai lip tint tapi sekarang kayak lip tint, alis itu kalau pakai begitu bisa aja tapi bapakku contoh begitu nggak lagi kok nggak ada jerawatan nggak ada apa iya boleh sih pakainya jangan pakai begitu nanti jerawatan kok sendiri gitu coba-coba terus ada pikir jaga tuh beli sendiri nanti juga
itu yang pikiranku sih. Nggak mau aja nanti banyak bajuku kalau aku sendiri, nggak mau kayak beban nih dulu mamaku sama aku. Masih ada deh dua laki-laki. Tapi Muji kini berubah toh, Muji coba bergaul toh tanpa memikirkan kayak pikiran-pikiran tak negatif itu. Pada akhirnya bagaimana perasaan tak setelah konseling ini? Gagal. Bisa simpulkan sedikit terkait apa yang harus kita lakukan? Sebulanku sih kayak meski bisa percaya sama orang, terus pemikiran-pemikiran jalan sama teman itu harus dihilangkan sedikit demi sedikit supaya kayak nanti ada untuk pertemanan kita bisa juga membantu ya gitu. Kurasa kayaknya sudah lumayan lama jadi mau akhiri juga konseling kita. Jadi terima kasih sudah datang. Nanti akan ada pertemuan selanjutnya untuk melihat tindak lanjut apakah sudah mulai coba untuk bergaul ataukah masih minder masih sulit komunikasi sama teman-teman kelas teman-teman sebaya Terima kasih. Terima kasih.